Apakah di tahun 2022 ini kalian berencana untuk membuat sebuah YouTube channel? Atau mungkin produksi video untuk di platform lain? Dan kalian bingung kira-kira gear apa aja yang bakal dibutuhin? Nah, di video kali ini kita akan bahas gear-gear yang cukup penting kalau kalian pengen bikin produksi video kalian sendiri. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas tentang gear-gear apa aja yang kira-kira kalian butuhkan kalau kalian pengen mulai bikin channel YouTube di tahun 2022 ini. Tapi ya pastinya tidak eksklusif untuk bikin channel YouTube aja. Memang secara spesifik berdasarkan workflow kita gitu untuk bikin konten YouTube. Tapi kalau kalian pengen bikin produksi video untuk platform manapun, gua rasa gear-gear yang gua bahas di sini bakal cukup berguna juga buat jadi referensi kalian. Oke, jadi sebelum masuk ke gearnya, gua mungkin pengen kasih tahu dulu ke kalian kalau misalkan kalian memang pengen bikin channel YouTube atau mungkin akun Instagram atau di platform manapun berkaitan dengan hobi kalian atau berkaitan dengan ilmu-ilmu yang pengen kalian sharing. Ya pertama saran dari gua pastiin kalian udah punya ide dulu, kalian udah punya acuan dulu gitu, pengen bikin konten seperti apa, ide-ide konten yang konstan seperti apa, karena kalau nanti amburadul bakal percuma juga gitu. Jadi ya pertama mungkin saran dari gue itu dulu. Kalau memang kalian sudah punya ide yang cukup matang untuk membuat sebuah channel YouTube atau akun-akun di sosial media lainnya, mari kita bahas gear-gear yang kalian butuhkan untuk produksi videonya. Oke, yang pertama kalian butuhkan pastinya adalah alat perekam video. Alat yang kalian gunakan untuk merekam video utama kalian. Di sini gua sih dalam produksi utama gua menggunakan kamera mirrorless, tapi gue juga tidak memaksakan kalian. Tapi kalau kalian ada budgetnya dan memang pengen bermain, bereksperimen dengan visual, ya gue menyarankan kalian menggunakan kamera yang cukup proper seperti kamera mirrorless atau kamera DSLR yang sudah interchangeable lens juga. Memang kalau kalian pengen yang budgetnya masih cukup murah gitu, kalau memang budget kalian cukup terbatas dan pengen kamera interchangeable lens, kalian bisa memilih beberapa opsi-opsi DSLR atau ya used kamera second, itu juga bisa jadi pilihan yang mungkin cukup masuk akal juga. Tapi gue tidak memaksakan kalian menggunakan kamera profesional seperti itu. Kalian pun bisa mulai dengan menggunakan handphone aja. Karena setiap handphone itu, untuk di zaman sekarang ya, setiap handphone itu punya fitur kamera, dan handphone yang kalian pakai pun tidak perlu iPhone kayak gini gitu. Kalian punya handphone dengan harga 2 atau 3 jutaan pun, untuk sekarang itu biasanya kameranya udah sangat proper untuk digunakan produksi video. Mungkin proper bukan bahasa yang tepat, karena memang ya kalau mau lebih proper menggunakan kamera profesional seperti mirrorless, cuman udah sangat cukup buat kalian mulai belajar bikin konten. Karena kita sendiri juga pernah praktekin buat bikin konten video menggunakan kamera Redmi 9 kalau nggak salah. Kalian bisa cek juga videonya di sana. Kita udah praktekin dan itu menghasilkan video yang cukup proper juga. Jadi balik lagi, kita juga udah punya beberapa referensi. Kalau misalkan kalian mau pakai kamera mirrorless, kita udah banyak bahas berbagai jenis kamera mirrorless yang profesional, full frame, APS-C, atau kamera yang cukup compact. Kayak kemarin itu yang lumayan rame, ZV-E10, mungkin kalian bisa consider juga, atau kamera-kamera APS-C kayak Fujifilm X-S10. Kalau kalian memang pengen cobain pakai mirrorless gitu kan. Nah, itu kita udah ada beberapa reviewnya juga. Kalian tinggal lihat aja cocok atau enggak dengan kalian, secara budget nyampe atau enggak. Tapi kalau kalian terbatas, balik lagi, untuk memulai sebuah YouTube atau konten video di platform manapun, ya kalian tidak harus memaksakan diri sampai punya kamera seperti itu gitu. Kalian bisa mulai dengan menggunakan handphone kalian dulu. Tapi kalian harus pahami juga ada beberapa elemen yang perlu kalian perhatikan selain alat perekamnya ini. Selanjutnya adalah sebuah mikrofon. Jadi kalian mau pakai kamera apapun yang tadi kita bahas, mau pakai mirrorless, mau pakai DSLR, mau pakai handphone, selanjutnya yang penting adalah mikrofon. Kenapa mikrofon penting? Karena audio dalam sebuah
pembuatan video gitu ya, dalam sebuah konten video, elemen audio atau elemen suara itu menjadi elemen yang termasuk paling penting. Kayak misalkan kalian nonton video ini, kalau misalkan suaranya kekecilan, kayak mungkin yang gue praktekkan sekarang, suaranya kekecilan, cuman ini ya melalui editing gitu kan, kalian mungkin tidak nyaman untuk nontonnya. Tapi kalau suaranya proper, terdengar jelas, terdengar cukup fokus dengan apa yang dibicarakan oleh si pembicara di dalam video, oleh hostnya gitu, itu akan lebih nyaman video untuk ditonton dibandingkan kalau kalian memaksakan menggunakan kamera tapi kalian tidak ada budget untuk beli mikrofon tambahan dan suaranya langsung dari kamera. Itu tidak recommended. Atau mungkin di sini gue kasih contoh aja kali ya, kalau misalkan kita pakai suara dari internal kameranya. Oke, sekarang audio yang kalian dengar ini adalah yang direkam menggunakan kamera mirrorless yang cukup profesional, Fujifilm X-T3, tapi tanpa menggunakan mikrofon tambahan. Gitu. Di sini direkam langsung menggunakan mikrofon internal yang ada di kamera, padahal kita di studio juga nggak macem-macem, tapi suaranya harusnya jauh lebih baik ketika kita menggunakan mikrofon. Nah, itu udah memberikan contoh yang gua rasa harusnya cukup jelas tentang betapa pentingnya sebuah mikrofon. Nah, ini ada banyak jenisnya juga. Kalian kalau misalkan pengen yang budget, ada beberapa mikrofon on kamera, mikrofon shotgun yang cukup budget kayak dari Boya, BY-M1 kalau nggak salah, atau BY-MM1. Lalu ada dari Costa juga, Costa MS1. Nah, tadi habis ngecek dulu. Dan ya, itu adalah mikrofon-mikrofon yang bisa kalian pilih juga gitu, kalau misalkan kalian pengen meningkatkan kualitas audio kalian. Dan sedikit kuncinya gue kasih tahu dulu, kalau misalkan kalian pakai mikrofon yang cukup budget gitu, kan nggak bisa kayak sekarang gue pakai mikrofon wireless, lebih leluasa dan lain sebagainya lah gitu. Punya kelebihan yang banyak, cuman harganya memang cukup pricey. Tapi kalau kalian tidak ada budget untuk mikrofon kayak gua menggunakan mikrofon wireless, kalian bisa pilih mikrofon tadi, dan kuncinya adalah dekatkan mikrofon sedekat mungkin dengan pembicara. Jadi kalau kalian banyak nonton channel-channel luar yang bahas gear-gear video juga, mereka banyak menggunakan shotgun mic, itu diletakkan kurang lebih out frame, sedikit out frame, jadi kalian nggak lihat di dalam video tapi dia dekat dengan mulut. Atau mungkin kalau kalian lihat video-video podcast, itu nggak ada masalah juga mikrofonnya masuk di dalam kontennya gitu. Mikrofonnya terlihat, tapi yang penting mikrofonnya itu dekat dengan mulut si pembicara, sehingga suaranya bakal lebih terfokus gitu. Dengan cara seperti itu ya kalian akan mendapatkan konten yang lebih menarik dibandingkan direkam menggunakan audio dari internal kameranya aja. Lalu selain menggunakan mikrofon, sebenarnya kalau misalkan kalian pakai kamera mirrorless, lalu kalian punya handphone nganggur gitu, kalian juga bisa memanfaatkan handphone kalian untuk menjadi mikrofon. Kalian bisa pegang handphone kalian kayak gini sehingga dia jaraknya lumayan deket. Atau mungkin kalau nggak mau terlalu kelihatan obvious, kalian juga bisa taruh aja di atas meja dengan mikrofonnya menghadap ke kita, dan kalian mulai berbicara atau mulai bikin konten video, suaranya direkam di handphonenya. Kalian bisa pakai voice recorder bawaan handphonenya atau pakai aplikasi tambahan, tapi biasanya voice recorder bawaan udah cukup bagus di handphone manapun, mau pakai iPhone, mau pakai Android, mau harga berapapun, biasanya voice recorder gitu, itu udah cukup bagus. Dan nantinya kalian bisa sinkronisasikan audionya di post processing ketika kalian editing. Dan kita udah pernah juga bikin tutorial kalau kalian mau melakukan hal tersebut gitu, kalau pengen audio kalian direkam secara terpisah menggunakan handphone. Silahkan cek videonya kalau misalkan kalian memang tertarik dengan cara tersebut. Lalu baru deh kalau misalkan kalian udah ada alat perekam, udah ada device untuk merekam audio juga, udah punya mikrofon tambahan atau tadi direkam pakai HP, baru kalian bisa nambahin lagi untuk bereksperimen secara visual, yaitu dengan menggunakan lighting atau lampu untuk melakukan tata cahaya. Dan ini sebenarnya untuk sekarang udah banyak banget opsi-opsi yang cukup low budget kalau kalian pengen bereksperimen dengan lighting yang menarik. Banyak juga yang jual lighting dengan ukuran kecil, udah punya baterai internal yang kalian bisa langsung ngecas di situ dan langsung pakai aja tanpa perlu baterai tambahan. Dan ya pokoknya ada banyak opsi-opsi yang bisa kalian pertimbangkan. Tapi gue akan kasih opsi yang menurut gue cukup menarik juga untuk dipertimbangkan kalau kalian
pengen bikin konten dengan cahaya yang soft, kayak mungkin video talking head gue sekarang, ini kan kita harus menggunakan octabox atau softbox gitu, cahaya-cahaya dengan bidang cahaya yang begitu luas gitu ya, dengan bidang cahaya atau light surface yang cukup besar. Ini kalau misalkan kalian memilih LED panel, biasanya harganya cukup mahal. Ini balik lagi, kalau memang kalian punya budget yang terbatas, gue saranin kalian menggunakan lamp holder dan juga softbox yang biasa dijual oleh Mideo. Jadi paket-paket lamp holder dan juga softbox yang cukup murah gitu, yang cukup budget, biasanya cuma sekitar 150.000 sampai 200.000-an itu kalian udah punya lamp holder dan juga softbox. Kalian tinggal beli si LED-nya, bohlam LED-nya secara terpisah. Itu harganya juga untuk yang 18 watt seinget gua dulu sekitar 130.000-an. Jadi udah cukup budget untuk mendapatkan light surface yang cukup besar gitu. Ini kalau misalkan kalian concernnya memang untuk membuat video yang soft dengan cahaya menggunakan softbox dan budget kalian cukup terbatas. Kalau budget kalian banyak ya opsinya jauh lebih banyak lagi ya. Ada lighting dari Godox, ada dari Nanlite, ada dari Aputure, ada dari Colbor dan lain sebagainya. Jadi ada banyak banget gitu opsi lighting, dan kalau misalkan kalian memang punya budget, gue sih saranin menggunakan gear-gear yang proper karena nanti kalian akan mempelajari juga gitu cara penggunaan lighting tersebut, bagaimana aksesorisnya sendiri, softboxnya bisa berbeda-beda, mereka menggunakan mounting yang disebut dengan Bowen mount dan lain sebagainya. Tapi buat kalian yang baru mulai, tadi lamp holder dengan softbox kayak dari paket-paket yang ada di Mideo, menurut gua itu udah oke banget gitu. Kalau misalkan budget kalian memang terbatas, dan kita pernah buat video juga yang khusus untuk membahas softbox murah tadi. Itu untuk kebutuhan key light dan V light lah gitu, untuk kebutuhan cahaya utama kayak sekarang nih, cahaya yang menyinari gua. Gimana kalau kalian pengen bereksperimen juga dengan cahaya-cahaya warna kayak yang kalian lihat di belakang gua? Oke, jadi ini kayak yang kalian lihat di belakang gua ada background dengan warna. Jadi ini sebenarnya gua agak susah ya nyontohnya, gua akan matiin dulu. Oke, jadi sebenarnya background gue kayak gini. Belakangnya itu warna agak coklat gitu. Lalu di sini ada background warna biru. Ini cuma sedikit doang gitu kan, buat penghias aja karena angle kita agak miring. Dan di sini gue menggunakan sebuah lighting LED warna dengan warna, susah juga nengok-nengoknya, dengan warna ungu. Dan kalian bisa lihat kalau dia bisa membuat video gue terlihat lebih menarik. Nah, gimana kalau kalian mau bereksperimen dengan warna seperti itu juga? Kalau budget kalian terbatas. Kalau budget kalian cukup banyak ya opsinya banyak. Salah satunya yang kita pakai sekarang ini termasuk yang opsi premiumnya. Ini adalah Aputure P60C. Dan dia dijual dengan harga sekitar 4 jutaan. Ketika gue cek gitu ya, di Indonesia harganya sekitar 4 jutaan untuk lighting ini. Tapi memang intensitasnya cukup besar. Cuman kalau kalian memang budgetnya cukup terbatas, memang ada opsi lagi. Dulu itu gue pernah pakai lamp holder juga, tapi gue pakein bohlam LED yang smart bulb gitu, yang mereka udah RGB juga. Kayak ada punyanya Yeelight, punyanya Xiaomi, lalu ada punya Bardi juga. Tapi biasanya intensitas mereka memang tidak terlalu besar gitu. Kalau misalkan kalian pengen up lagi budgetnya, gue punya rekomendasi justru lebih menarik adalah lampu yang belum lama ini gue bahas, yaitu Yeelight Sprite 20. Dan ini dia harganya memang ya kalau kita bandingin dengan lamp holder dan juga bohlam, kita bilang lamp holder anggaplah 150.000, lalu bohlam RGB anggaplah 150.000 lagi gitu ya. Kita berandai-andai aja. Dan walaupun harganya nggak segitu juga, seingat gua dulu. Tapi kalaupun harganya segitu, itu harganya udah sekitar 300.000. Tapi intensitas yang diberikan kalau kalian pakai bohlam LED itu sangat kecil, sangat rendah. Dan kalian harus menyeimbangkan dengan lighting sekitarnya, nggak bisa terlalu besar juga. Dan biasanya kalian akan menggunakan ISO yang besar di kamera kalian. Nah, di sini dia dengan harga 900 ribuan. Memang kalian nanti belum dapat baterai kayak yang kita pakai sekarang, tapi kalian udah langsung dapat adapter kalau di Yeelight, dan dia bisa menghasilkan RGB yang gue bisa bilang intensitasnya itu lebih dari 5 kali lipat bohlam RGB. Dan bohlam RGB tuh kalau misalkan kalian beli 5 aja itu udah repot banget naruhnya. Kalian light stand-nya harus bertumpuk-tumpuk gitu kan, dan semuanya harus dicolok ke listrik.
otomatis jadi repot. Atau kalau kalian pakai 4 lamp holder mungkin akan lebih mudah, tapi intensitasnya masih tidak menyaingi Wilight ini. Apalagi dia datang dengan form factor yang begitu compact. Dan kalian lihat, ini kita bisa adu dengan lighting yang harganya 4 juta tersebut. Nah, ini dia nyala dengan warna putih, tapi ini dengan intensitas 1%. Dan yang menarik sebenarnya kayak smart LED juga, dia bisa gue kendalikan lewat sini, lewat HP. Oke, gue udah nyambung dan kalian bisa lihat dia langsung menyesuaikan dengan pengaturan di HP gue. Dan ya, kita bisa atur warnanya dengan cepat gitu kan. Ini warna merah. Dan kalian bisa ngelihat side by side dia bisa memberikan warna yang cukup kuat juga. Kayak kalau misalkan si aputur kita matiin, dia bisa memberikan warna yang cukup proper gitu di background sana. Ya, gue bisa bilang kalau dia memberikan hasil yang cukup identik dengan si aputur tadi, dan aputurnya mati ya, ada di sini. Dan kalian bisa lihat, ya mungkin intensitasnya memang tidak sebesar lighting 4 juta rupiah ini, tapi dengan harga 900 ribuan, si Wilight ini recommended banget gitu. Tapi balik lagi, di sini intinya adalah kalian sebenarnya punya banyak opsi dengan gear-gear yang lebih low budget gitu dibandingkan 4-5 tahun lalu gitu. Dulu tidak banyak opsi untuk kalian apalagi bereksperimen dengan warna. Itu masih dikit banget. Dulu video SM Media juga di video-video lama kita banyak pakai warna background itu menggunakan light bulb yang RGB dan intensitasnya kecil sehingga kita harus pakai lensa bukaan gede dan lain sebagainya gitu. Yang kita harus menyesuaikan juga karena intensitas light bulb RGB tersebut ya kecil, tidak begitu besar. Sedangkan sekarang kalian punya opsi seperti si Wilight ini yang dia punya intensitas yang cukup besar gitu dengan harga tersebut. Kalau kalian mau bikin konten sebelum ke titik ini, lighting RGB, kalian harus punya alat untuk merekam videonya dulu, ya minimal ada HP gitu, dan alat untuk memperbagus audionya dulu, kayak mikrofon. Atau mungkin kalau kalian perekamnya pakai kamera, ya minimal untuk audio bisa pakai HP. Atau ya tetap gue rekomendasiin kalau ada budget kalian beli mikrofon yang proper. Lalu yang terakhir yang menurut gue bakal kalian butuhkan dalam proses produksi kalian atau kalau kalian memang bikin YouTube channel, itu adalah sebuah laptop atau komputer. Dan kalian bisa sebenarnya buat editing video atau post processing gitu menggunakan handphone, lalu di-upload menggunakan handphone juga. Apalagi kalau kalian bermain dengan platform-platform yang kayak TikTok atau Instagram. Cuman kalau memang fokusnya ke YouTube, gue lebih rekomendasikan menggunakan desktop. Desktop itu ya either komputer atau laptop, entah Mac atau Windows gitu. Kenapa? Karena untuk YouTube ya, terutama untuk YouTube di luar dari segi editing, ya kalau kita ngomong editing juga lebih enak gitu menggunakan desktop. Apa-apa lebih banyak secara supportnya. Gimana ya? Kayak kalau kalian pakai software editing video di desktop, banyak plugin-pluginnya, banyak tutorialnya, banyak apa ya? Kalian punya ruang eksperimen yang lebih luas gitu di software editing di desktop. Cuman ya terlepas dari itu, kalau kalian memang lebih terfokus ke YouTube, pengaturan untuk YouTube-nya sendiri, gue udah coba di berbagai jenis HP yang berbeda, tapi memang pengaturan di YouTube-nya sendiri itu lebih maksimal, paling full, paling komplit itu kalau menggunakan browser di desktop gitu. Kayak akan ada pengaturan-pengaturan yang missing gitu, akan ada pengaturan-pengaturan yang hilang ketika kalian upload menggunakan handphone. Jadi gue sangat rekomendasikan, paling nggak untuk saat ini ketika video ini dibuat, gue masih sangat rekomendasikan kalian menggunakan desktop. Entah menggunakan laptop atau menggunakan PC gitu. Jadi gue lebih rekomendasikan seperti itu. Tapi ya balik lagi, kalian juga akan menyesuaikan dengan budget kalian. Kalau kalian tidak ada laptop atau PC, masih ada pakai HP dulu, ya silahkan aja untuk mulai kalian bikin konten. Selama itu bisa untuk mengerjakan tugasnya, bisa untuk post processing mungkin konten-konten kalian dan bisa untuk uploading, ya silahkan aja gitu. Tapi balik lagi, kalau kalian fokusnya memang untuk ke YouTube terutama gitu, gua lebih rekomendasikan kalian menggunakan desktop device gitu kan, menggunakan browser yang ada di desktop. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan kalau kalian punya ide juga
atau punya pertanyaan yang pengen dijawab dalam bentuk video, dalam pembahasan yang cukup panjang gitu, silahkan taruh juga semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.